Mari kita buka Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai 15, kemudian nanti lompat ayat 27 sampai 30. Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai 15 kita baca bergantian. Saya ayat 7 yang ganjil, kemudian yang genap Bapak Ibu sekalian. Begitu seterusnya sampai ayat 15, kemudian ayat 27 kita lanjutkan lagi sampai ayat 30. Yohanes 10 ayat yang ke-7. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kemudian ayat 27 Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita melihat ayat ini, bagian hari ini, kita akan membahas mengenai kebutuhan kita akan perlindungan. Bu Grace sudah menjelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Itu beda. Keinginan itu sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuh-butuh amat, tapi memang ya ada hasrat, kita ingin itu. Tapi kalau itu dituruti atau tidak dituruti, terlaksana atau tidak terlaksana, itu tidak menyangkut apa-apa soal nyawa kita. Tetapi kebutuhan ini sangat mendasar, ini sangat menentukan apa yang nanti akan menjadi keberlanjutan hidup kita. Dan salah satunya, biasanya kalau kita ngomong kebutuhan itu ya sandang, pangan, papan. Tapi itu kan secara jasmani. Kita tidak bisa berhenti sampai di sana. Kebutuhan kita itu juga termasuk kebutuhan akan perlindungan. Dan inilah kalau kita lihat di dunia hari ini, kenapa ada produk asuransi dijual, produk yang sebenarnya kita nggak bisa pegang, nggak bisa lihat, dengar juga nggak tahu, tetapi dijual. Itu kan sebenarnya dia sedang menawarkan perlindungan. Nah dari sini kita bisa lihat, ternyata setiap manusia itu memang butuh perlindungan. Dan tadi berterima kasih kepada Ibu Catherine, juga Mika yang jadi liturgis. Tadinya saya mau pakai contoh anak saya, tapi tadi sudah lihat sendiri, sebenarnya kita semua, manusia, itu dari dasarnya, itu butuh perlindungan, terlihat dari tadi. Anak saya ketika saya jauh, mamanya jauh, dia akan menangis. Tadi Mika juga begitu, ketika mamanya jauh, dia akan menangis. Kemudian ketika sudah digendong oleh mamanya, ketika sudah digendong ketemu sama orang tuanya, ada rasa aman. Itu membuktikan kalau manusia itu kebutuhan dasarnya memang perlindungan. Butuh sekali akan perlindungan. Dan kekristenan, Yesus Kristus juga memberikan ini untuk setiap manusia. Setiap umat yang percaya kepadanya. Maka untuk kita melihat bagaimana perlindungan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita lihat dulu bagian dari ayat yang kita baca tadi, kita lihat konteksnya terlebih dahulu, baru nanti bagian terakhir kita lihat bagaimana perlindungan itu. Pertama, cerita ini gambaran Tuhan Yesus sebagai gembala, dan kita adalah domba-dombanya, itu sebenarnya kita pasti sudah umum mendengar, sudah seringlah mendengar. Tuhan Yesus ketika mengatakan, aku adalah, minggu lalu Pendeta Peter, 2 minggu lalu, Pendeta Peter juga minggu sebelumnya Ibu Grace sudah membahas, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pintu, aku adalah gembala, aku adalah apapun itu, sampai 7 kali, aku adalah roti hidup,
Itu kata yang digunakan, ego emi. Yang itu dalam bahasa Yunani sebenarnya ego itu aku, emi juga aku. Aku adalah aku. Yang itu langsung menunjuk kepada pernyataan Tuhan kepada Musa. Aku adalah aku, akulah aku, YHWH. Nah, maka ketika dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pintu, itu juga termasuk di sini. Yahweh adalah pintu, Yahweh adalah gembala. Tetapi juga di perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan, tidak berhenti sampai kisah narasi bangsa Israel, tetapi pada seluruh umat Tuhan hari ini, Yahweh adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Yahweh, dia adalah Tuhan. Maka kalau hari ini orang-orang memperdebatkan, mengatakan, emang pernah Tuhan Yesus bilang, aku adalah Tuhan. Itu yang tanya itu menunjukkan betapa kapasitas dia baca Alkitabnya itu rendah sekali, sederhana sekali. Dalam bahasa Indonesia memang susah nyari. Ada sih. Ada ketika Tuhan Yesus mengatakan, ada muridnya mengatakan, engkaulah Tuhan, dia tidak melawan, tidak menyangkal. Itu sudah bukti bahwa Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya dan maknanya, itu sampai 7 kali Tuhan Yesus mengatakan, akulah Tuhan, akulah Yahweh, ego emi, aku adalah pintu, aku adalah roti, aku adalah gembala. Maka Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya adalah Yahweh itu, dirinya adalah Tuhan itu. Nah, di sini kenapa Tuhan Yesus pakai konteks domba, kemudian konteks gembala, dan nanti kita lihat juga konteks pintu. Jadi kalau kita lihat tradisinya orang Yahudi pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada zaman itu memang biasanya punya domba masing-masing, setiap keluarga. Setiap rumah punya domba. Tetapi setiap rumah punya domba, bukan berarti setiap rumah punya pekarangan yang cukup luas untuk mengembalakan domba-domba miliknya. Rumahnya kecil, pekarangannya tidak terlalu besar, tapi punya domba. Sedangkan domba itu butuh digembalakan. Domba butuh pergi ke satu pekarangan yang luas, cari makan, rumput. Nah, karena itu, biasanya, slide selanjutnya, biasanya mereka, orang-orang di desa itu, yang masing-masing punya 1-2 domba, itu akan menyewa seorang upahan sebagai gembala upahan. Nah, kalau gembala upahan ini orang yang tidak dipercaya, mereka cenderungnya nggak mau. Mereka harus cari orang yang bisa dipercaya. Maka gembala upahan yang dicari itu tidak lain dari anak salah satu yang punya domba. Anak dari salah satu keluarga. Nah, itu kan bisa dipercaya, itu aman. Jadi anak itu akan pagi hari, di hari tertentu waktu dia harus bekerja mengembalakan, dia akan datang ke desa itu, pergi ke satu titik kumpul, kemudian dia panggilin domba-domba yang selama ini biasa dia gembalakan, dan domba itu dia akan tahu suara dari orang yang biasa mengembalakan ini. Kemudian akan dibawa keluar gerbang kota untuk digembalakan. Nah, jadi konteksnya seperti ini. Ada satu orang yang memang dipilih untuk mengembalakan banyak domba-domba ini. Maka dia bisa mengatakan, akulah gembalanya, dan domba-domba yang diikut dia, itulah domba-dombanya. Dan domba selalu tahu suara dari gembalanya. Nah, slide selanjutnya. Nah, jadi kita bisa bayangkan, pada zaman Yahudi dulu, masing-masing punya domba, kemudian digembalakan oleh salah satu orang. Nah, biasanya yang jadi tantangannya, itu ada pencuri. Domba itu kan zaman dulu itu hartanya orang Yahudi, maka itu juga gampang dicuri. Domba-domba dibawa keluar dari tembok kota, kemudian oleh gembala itu dijaga sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, nanti akan ada orang-orang yang mencuri. Kalau masih di dalam tembok kota, itu cukup aman, karena ada temboknya, tembok kotanya. Tapi kalau sudah dibawa keluar, nah itulah nanti baru kita lihat fungsi gembala itu seperti apa. Jadi seorang pencuri itu pasti tidak akan dibukakan gerbang untuk memanjat tembok. Jadi kota itu biasanya sudah paham lah siapa yang biasa mengembalakan. Kalau bukan dari anaknya salah satu keluarga, orang upahan itu pasti penjaga gerbang itu tahu, oh orang ini orang yang biasa mengembalakan, jadi aman. Nah, sedangkan pencuri itu untuk bisa masuk ke kota, untuk bisa mengambil domba itu harus panjat tembok. Ini kalau masih di kota itu.
Tentu saja domba tidak akan, kalau dia dari luar tembok, pencuri, kemudian dia teriak-teriak panggil domba itu, meskipun dia mungkin tahu nama dombanya nggak akan keluar. Tapi berbeda dengan orang upahan atau gembala yang salah satu dari keluarga tadi. Karena sudah biasa menggembalakan, dombanya tahu suaranya, jadi ketika dia panggil nama dombanya akan bangun sendiri, dia bisa keluar sendiri. Nah, ini satu keistimewaan dari binatang ini, dari domba. Jadi kalau ada pencuri datang, bukannya domba itu berkumpul, malah justru akan berserak. Nah, disinilah kita mulai bisa paham apa maksudnya gembala tadi dan apa maksudnya ketika Tuhan Yesus mengatakan dia adalah pintu. Slide selanjutnya, Mas Wage. Jadi ketika gembala itu menggembalakan di luar tembok kota, itu kan berarti rentan sekali. Itu berarti domba itu bisa sewaktu-waktu dicuri oleh pencuri. Atau domba itu bisa sewaktu-waktu diburu oleh binatang buas. Domba ini binatang yang sangat-sangat lemah sekali. Kalau kita lihat burung elang, itu punya mata yang tajam sekali. Kecepatannya juga tajam. Burung elang itu bisa dari jarak berapa belas meter di udara, itu bisa lihat targetnya, kemudian bisa langsung menukik untuk ambil targetnya. Entah itu ular, entah itu tikus. Matanya tajam, kecepatannya juga begitu. Kalau kita lihat kita atau macan lah, sejenisnya, itu punya kecepatan lari juga cepat sekali. Atau kita lihat beruang, punya kekuatan, punya cakar. Gajah, kita juga lihat ada ukuran tubuh yang besar, punya kekuatan. Domba punya apa? Kelelawar, binatang kecil pun, itu juga punya keistimewaan, telinga yang tajam, bisa mendengar suara ultrasonik. Domba punya apa? Domba itu binatang yang tidak punya apa-apa, binatang yang benar-benar lemah sekali. Kecepatan dia nggak punya, lambat domba itu jalannya. Mata yang tajam juga nggak punya, matanya domba itu rabun. Pendengaran, domba itu juga pendengarannya tidak setajam kayak kelelawar dan binatang-binatang yang lain. Dibanding sama anjing pun juga pendengarannya domba itu lebih tidak peka. Jadi ini binatang yang benar-benar lemah sekali, binatang yang mudah sekali untuk dimangsa. Dan kalau kita lihat binatang-binatang kayak simpanse atau kayak burung gagak, itu kan terkenal cerdas. Kalau yang satu ini, domba, itu sangat-sangat tidak cerdas. Dia benar-benar ya, kalau dia sampai tersesat, dia nggak bisa pulang sendiri. Bahkan Pendeta Tama pernah kasih contoh, domba itu kalau dia tidur terlalu pulas sampai badannya itu benar-benar terbalik, itu dia untuk sekedar balikin badan aja, itu nggak bisa. Dia terlalu bodoh lah, terlalu lemah. Makanya perlu gembala untuk mendorong membalikkan badan. Kalau nggak dia bisa mati. Cuman gara-gara tidur nggak bisa balik badan. Jadi ini binatang benar-benar lemah sekali. Benar-benar bergantung sekali sama gembalanya. Dan ketika domba-domba itu dibawa keluar dari ruang kota, kita bisa lihat itu berarti dia rentan sekali. Terlalu rentan. Maka gembala itu tugasnya bukan cuma sekedar menuntun mereka ke padang rumput untuk mereka makan. Kemudian gembala bisa santai-santai, bisa tidur. Enggak. Jadi di sini saya menemukan foto, ini gambaran gembala di daerah timur dekat kuno, daerah Israel dan kawan-kawan lah. Di daerah sana. Tapi ini tidak sekuno zaman Tuhan Yesus tentu saja. Ini tahun 1800-an, 1900-an awal. Gembala itu kalau zaman Tuhan Yesus bawa gada dan tongkat. Kalau tahun 1800-an itu bawa senjata laras panjang kayak gini dan tongkat. Dari sini aja kita bisa lihat gembala itu justru lebih serem daripada satpam. Satpam masih bawa pentungan, ini bawa senjata laras panjang. Menunjukkan bahwa kerjaannya gembala itu kerjaan yang nggak main-main. Ketika gembala dikatakan melindungi, itu melindunginya dengan senjata yang sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar melawan binatang buas yang biasa saja. Lawannya beruang, lawannya bisa macan, bisa segala sesuatu binatang yang berbahaya. Belum lagi ada pencuri yang juga manusia. Maka ketika dikatakan gembala berawas-awas, itu ya gambarannya seperti ini. Dengan mata yang tajam menatap domba-dombanya, mengawasi, sambil juga
melihat sekelilingnya, ada serigala atau tidak, ada orang yang mau mencuri atau tidak. Dan karena itulah Tuhan Yesus mengatakan dia sebagai pintu. Itu maksudnya, gembala ini kan jaganya ketika keluar dari gerbang kota, itu bukan masalah semalam 2 malam. Seminggu 2 minggu, berhari-hari, lebih dari 24 jam. Maka mereka gembala itu strategi yang lain. Mereka bikin satu pagar sementara supaya domba itu enggak, ya biar terkumpul lah, enggak keluar dari pagar sementara, pagar apa adanya lah, cuman dari kayu-kayu biasa. Nah, kemudian di pagar itu ada pintunya, pintu untuk domba bisa keluar masuk. Jadi setelah waktu dia digembalakan di sana, di padang rumput itu, dimasukkan dalam pagar sementara, pintunya dibuka. Kemudian pintunya ditutup, dan yang menjadi penutup pintunya, pengganjal pintunya, itu sang gembala ini sendiri. Dia yang menutup pintu itu, berjaga-jaga di pintu itu, supaya nggak ada pencuri yang masuk. Supaya tidak ada binatang buas yang juga masuk. Jadi memang gerbangnya agak tinggi. Kita bisa bayangkan seperti itu. Meskipun dari kayu seadanya, tapi binatang buas itu juga perlu masuknya melalui celah itu, celah pintu. Nah, yang menjaga celah pintu itu, sang gembala itu sendiri. Maka inilah gambarannya ketika dikatakan Tuhan Yesus sebagai pintu, itu yang menjaga, mengawasi, yang menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Yang berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh terhadap kita, terhadap jiwa kita. Inilah Tuhan Yesus sebagai pintu. Domba bisa tidur, bisa tenang, bisa nyaman, bisa beroleh perlindungan. Ketika dia tahu bahwa gembalanya itu ada di pintu itu, sedang menutup pintu itu, domba merasa aman. Dia bisa tidur nyenyak. Ketika tidak ada gembala, domba akan panik. Mereka akan sadar kalau ternyata nggak aman kondisinya. Inilah. Jadi ketika dikatakan Tuhan Yesus sebagai pintu, dia sedang memberikan satu keamanan yang benar-benar untuk kita, untuk domba-dombanya. Dia benar-benar berjuang mati-matian mengawasi kita agar kita tidak dicuri, agar kita terus merasa aman. Nah, karena itu kembali lagi, kalau kita melihat Yesus Kristus yang mengatakan aku adalah pintu, menggunakan kata ego eimi tadi, itu menunjuk kepada Yahweh, maka kita bisa mengkaitkan ini langsung ke Mazmur 23. Mari kita buka Mazmur 23, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian ayat yang genap. Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Iya, jadi kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus mengatakan, dia sebagai gembala, itu juga sangat terkait dengan Mazmur 23. Di mana Daud itu bisa mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut, dalam kondisi yang tampaknya mengerikan itu, seperti domba yang begitu lemah, di sekelilingnya ada banyak binatang buas, ada pencuri yang bisa mencuri, dia tetap bisa tenang, tetap bisa aman. Karena ada Tuhan yang melindungi, ada Yahweh yang melindungi. Tentu saja kalau kita lihat Mazmur, itu kita juga akan lihat bagaimana sih Tuhan melindungi. Itu akan ingat lagi cerita perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tuhan melindungi mereka dalam tiang awan dan tiang api. Tuhan melindungi mereka itu bukan dari jauh, tetapi beserta dengan mereka, ada di tengah mereka. Maka kalau kita membayangkan di padang gurun itu, kalau seandainya ada bangsa yang berani menyerang bangsa Israel pada waktu itu di tengah perjalanan, mereka akan berhadapan-hadapan dengan Tuhan sendiri yang ada di tengah mereka. Karena itu selama 40 tahun mereka aman. Meskipun akhirnya secara internal mereka memberontak sendiri.
Tetapi tidak ada serangan dari luar yang bisa menggagalkan mereka. Mereka aman, karena Tuhan yang hadir sendiri. Karena Tuhan yang menjadi gembalanya. Dan kalau kita lihat konteksnya Daud di Mazmur 23, ini juga Mazmur yang selalu saya gunakan ketika PI rumah sakit. Pak Ali selalu dengar saya menceritakan ini, tapi ya Bapak Ibu mungkin baru kali ini. Mazmur 23, ini Mazmur yang dinyanyikan oleh Daud, atau mungkin didoakan oleh Daud, itu dalam konteks Daud yang tidak dalam kondisi yang baik. Dalam konteks Daud yang memang ada dalam lembah bayang-bayang maut. Mazmur 23 ini kemungkinan dinyanyikan ketika Daud harus lari dari Absalom, anaknya. Dia harus keluar dari istananya. Dia harus tidur di hutan, di gua, entah dimanapun itu. Dan nyawanya benar-benar terancam. Kalau dia lari dari istananya, dikejar oleh anaknya sendiri yang mau merebut tahtanya. Padahal Daud masih hidup, tetapi Absalom sudah mau merebut tahtanya. Kemudian waktu Daud meninggalkan istana, Daud tidak mau berperang dengan Absalom. Dia meninggalkan istana, Absalom akhirnya menduduki tahta Daud. Apa yang dilakukan? Absalom meniduri gundik-gundik Daud di atas teras, di atas sotoh. Dilihat oleh rakyat Israel. Istri-istri gundik pada zaman dulu itu satu simbol kekuasaan dari raja. Dan gak usah zaman dulu lah, hari ini aja. Kalau misalnya kita yang bapak-bapak nih, kita bayangkan anak kita melawan kita, anak kita nggak terima keberadaan kita di rumah. Kemudian kita ya udahlah ngalah lah daripada ngelawan anak. Kita pergi keluar rumah, tiba-tiba kita perkosa ibunya. Gimana? Itu akan bikin tekanan yang berat sekali bagi mental Daud. Tekanan yang berat sekali bagi ya sang suami ini, sang ayah ini. Dan apalagi dilihat oleh rakyat Israel. Tidak berhenti sampai di sana. Absalom mengejar Daud sampai benar-benar mau bunuh Daud. Daud ini seorang seniman. Dia punya hati itu peka sekali. Dia bisa nulis mazmur yang sampai ratusan seperti ini. Biasanya pemusik, seniman, itu punya hati lebih peka daripada orang-orang yang tidak mengerti seni. Maka memang benar ada gambarannya ketika Daud keluar dari istana, dia menangis. Harus melawan anaknya sendiri. Dia pasti tekanan mentalnya berat sekali, pergumulannya berat sekali. Dan Absalom itu juga pasukannya banyak. Pasukannya itu mengejar Daud. Sudah dipojokkan Daud sudah pasukannya sisa sedikit, orang-orang yang loyal kepada dia, dipojokkan di gua, di hutan, masih dikejar oleh pasukan yang besar. Maka kehidupannya benar-benar rentan sekali. Belum lagi di tengah jalan ternyata Daud ketemu sama keturunannya Saul yang terus menghina, mengatakan, "Di mana Tuhan? Tuh kan kamu gara-gara membunuh keluarga Saul, gara-gara kamu berlaku jahat kepada keluarga Saul, Tuhan meninggalkanmu." Kita bisa bayangkan betapa berat pergumulan Daud dalam konteks yang seperti ini. Penuh pergumulan, penuh stres pasti dalam pikirannya. Ketika dia di malam hari memejamkan mata dan tidur, itu dia bisa disergap oleh binatang buas. Pasukannya juga nggak akan bisa berjaga-jaga terlalu lama. Itu kalau binatang buas. Kalau pasukannya Absalom sampai dan mengejar pas di malam hari, pas Daud lagi memejamkan mata, dia bisa mati begitu saja. Rentan sekali, gampang sekali untuk dia mati. Dan mungkin kalau Daud itu seperti anak-anak generasi sekarang, mentalnya strawberry, menghadapi situasi mental yang seperti ini, mungkin lebih baik dia mengatakan, sebaiknya saya dalam lembah kelam, tidur dan tidak bangun lagi. Tetapi ternyata Daud justru dalam kondisi yang penuh dengan kerentanan seperti ini, yang dia sudah dekat sekali dengan kematian, sudah benar-benar kematian itu cuma sebatas dia menutup mata aja, itu bisa kematian menghampiri. Justru dia bisa mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Kenapa Daud bisa tetap tenang, bisa tetap dia memejamkan mata, tidur dan percaya kepada Tuhan? Biasanya kalau kita, apa sih yang bikin kita susah tidur, Bapak Ibu sekalian? Banyak pikiran kan? Stres kan? Kita merasa diri kita nggak ada keamanan.
mungkin keluarga kita juga rasanya tidak ada keamanan. Kalau yang sakit biasanya nggak bisa tidur karena ya memang merasa sakit lah, memang ada perasaan juga nggak aman. Yang mau operasi biasanya kalau di rumah sakit, itu sampai nggak bisa tidur gara-gara takut, biasanya mau operasi. Kita yang mungkin hari ini, apapun pergumulan kita, yang bikin kita tidak bisa tidur, karena kita merasa ada sesuatu yang tidak aman. Kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak kita, rumah kita, biasanya itu akan bikin kita merasa tidak aman dan itu bikin kita susah tidur. Keuangan kita hitung hutang kita, kemudian hitung income kita kok kurang, jadi nggak bisa tidur. Kemudian pekerjaan kita merasa kok kayaknya posisiku terancam, nggak bisa tidur. Kita lihat keluarga kita, kok anak saya begini, kok anak saya begitu, apakah anak saya ini ada dalam kondisi yang baik, kondisi yang aman atau tidak, kita nggak bisa tidur. Tetapi yang bikin Daud itu bisa tetap memejamkan mata, sekalipun dia ada dalam lembah kekelaman sekalipun, karena dia tahu Tuhan adalah gembalanya. Dengan gambaran yang seperti tadi, ketika dia tidur, ada gembala yang berjaga, ada Tuhan yang berjaga, dan berjaganya bukan cuma sekedar melihati Daud agar dia sekedar merasa aman saja, tapi benar-benar berjaga dengan senjatanya, dengan gadanya dan tongkatnya. Maka ketika nanti benar-benar ada musuh yang akan menyergap, ada binatang buas yang akan menyergap, itu akan berhadapan dengan sang gembala, bukan langsung mematikan Daud. Disinilah Daud merasa aman, karena dia tahu dalam lembah maut sekalipun Tuhan hadir di sana. Dalam pergumulan kita yang paling berat sekalipun, rumah kita, apapun itu yang jadi pergumulan kita, kalau pergi rumah sakit, di ruang operasi sekalipun, Tuhan hadir di sana. Itulah yang bikin aman. Dan Tuhan hadir di sana, itu dengan gada dan tongkatnya tadi, dengan senjatanya, yang benar-benar mengamankan kita. Dan kalau kita lihat Tuhan pada akhirnya, memang dia berperang habis-habisan, melawan musuh terbesar kita, iblis dan dosa. Bahkan sampai dia berperang sampai menyerahkan nyawanya, sampai dia mati sekalipun, dia lakukan itu. Mati di atas kayu salib untuk musuh dosa itu, iblis itu, kalah, tidak bisa menyerang kita. Itu pun dia lakukan. Apalagi musuh kita yang hari ini, pergumulan kita yang tampaknya, apakah pergumulan kita itu lebih besar sih daripada dosa yang dimenangkan oleh Kristus? Nyawanya saja dia mau kasih. Apalagi kita pergumulan apapun itu, dia juga berjaga di sana. Dia juga hadir di sana. Dia juga lindungi kita. Inilah perlindungan yang sejati. Inilah yang bikin kita aman, merasa tenang. Karena ada Tuhan yang hadir bersama kita dalam pergumulan yang paling dalam sekalipun. Dan di sini, Mazmur juga mengatakan, Tuhan membaringkan kita di rumput yang hijau dan membimbing kita ke air yang tenang. Ketika Daud menyanyikan ini, konteksnya dia tidak benar-benar di rumput yang hijau ataupun di air yang tenang. Konteksnya dia masih dalam pergumulan, masih dikejar oleh Absalom. Tetapi jiwanya bisa menikmati rumput yang hijau dan air yang tenang. Karena dia tahu ada gembala yang berjaga, ada Tuhan yang berjaga. Dan dia tahu ini berbeda dengan gembala upahan. Kalau gembala upahan yang tidak profesional, gembala upahan yang sekedar dia sekedar disewa untuk menjaga dombanya tetapi tidak sungguh-sungguh, yang bukan dari keluarga tadi, bukan anak dari pemilik domba. Ketika menghadapi serigala, ketika menghadapi pencuri, gembala upahan akan lari. Dan mereka cuma melihat domba-domba itu hanya sebagai objek. Melihat domba-domba hanya sekedar, oh iya kalau domba ini aman, nanti saya kembali dengan jumlah domba yang sama, saya dapat uang. Tapi kalau dombanya berkurang satu, gaji saya berkurang. Kalau dombanya habis, saya harus bayar. Jadi hanya melihat sebagai objek. Gembala yang baik, gembala yang benar-benar memiliki domba itu, yang benar-benar mencintai dombanya, dia tidak akan melihat domba sebagai objek. Tapi benar-benar sebagai kepunyaannya yang dicintai. Benar-benar mempertaruhkan segalanya agar domba-dombanya aman. Gembala yang baik akan memikirkan dan memperlakukan domba-dombanya selayaknya keluarga.
yang perlu adanya ikatan relasi dalam tinggal bersama. Dan inilah anehnya domba itu. Domba itu binatang yang tadi sudah saya katakan terlalu lemah. Kalau jalan tanpa dibimbing oleh gembala bisa salah. Tetapi anehnya meskipun pendengarannya tidak baik, tapi dia bisa tahu intonasi tertentu, tahu nada tertentu, tahu suara dari satu orang gembalanya. Sampai hari ini Pak Derson tuh pernah kasih video. Sampai hari ini gembala modern itu juga masih melakukan hal ini. Jadi dia bisa panggil kumpulan domba itu dengan suara tertentu, dengan siulan tertentu. Domba itu bisa yang tadinya makan rumput, bisa tiba-tiba dia bangun dan dia langsung kumpul kalau ada siulan dari sang gembala itu. Dan setelah itu ada orang yang mencoba siul dengan cara yang sama. Nggak ngapa-ngapain, dombanya tetap aja makan rumput, nggak mempedulikan. Jadi domba itu bisa mengerti, bisa kenal suara gembalanya dari mana. Karena ada relasi, ada kedekatan. Karena gembalanya itu mau tinggal bersama dengan dombanya. Melindungi dan mengenal dombanya. Dan dombanya itu juga mengenal gembalanya. Dan ketika domba itu tersesat, anak domba tersesat, dia akan menangis, akan menjerit, akan minta tolong. Dia berharap suara dia itu juga dikenali oleh gembalanya, sehingga gembalanya bisa menolong, menarik. Nah sekarang jadi permasalahan, kalau kita mengatakan, oke, diri saya adalah domba-domba Tuhan. Oke, kita berusaha untuk mengenal suara Tuhan, gembala kita, melalui firman Tuhan. Tapi apakah kita punya kerinduan yang sama, merasa diri kita terlalu lemah ketika kita tidak dekat dengan gembala kita? Sehingga ketika kita ada atau nggak ada gembala, kita mungkin tidak peduli. Kita mungkin Tuhan ada di tengah kita atau tidak ada di tengah kita, kita merasa terlalu kuat. Kalau domba, ketika menyadari dia jauh dari gembalanya, dia akan menjerit. Ketika kita jauh dari Tuhan, apakah kita juga akan menjerit seperti domba itu? Atau kita merasa kita bisa cari jalan kita sendiri? Ketika kita merasa, oh saya bisa menentukan jalan saya sendiri, oh saya mampu. Justru itu saat yang berbahaya. Dan domba itu memang ada karakternya juga. Ada domba yang memang nurut, ada yang tidak nurut. Domba yang tidak nurut itu akan selalu merasa dia mampu, akan selalu merasa dia bisa cari jalan sendiri. Ketika di kelompok, dia akan keluar dari kelompoknya dan cari sendiri jalan. Dan biasanya Tuhan Yesus kan juga ada gambaran yang biasanya jadi lukisan. Kalau sudah tersesat tuh, sudah terlanjur tersesat, sudah menangis, sudah benar-benar terancam, hampir diterkam sama binatang buas, Tuhan Yesus sendiri yang gembala yang baik itu yang akan sementara meninggalkan domba-dombanya, kemudian menjemput domba yang tersesat itu dan menggendongnya. Gambarannya ya kayak tadi. Ya anak kita, anak saya, tadi Mika juga. Ketika kita jauh dari Tuhan, apakah kita seperti domba yang menangis tadi, merasa tidak aman dan begitu dapat pelukan dari Tuhan, dekapan dari Tuhan, baru merasa aman, kembali lagi dikembalikan ke perkumpulan domba-domba itu. Ketika kita tidak bersekutu, ketika kita tidak bergereja, apa kita merasa biasa saja? Kalau kita merasa biasa saja, kita tidak merasa perlu perlindungan dari gembala kita, tidak merasa aman, kita sebenarnya sedang tersesat. Dan Tuhan akan tidak biarkan begitu saja, Dia akan jemput. Dia yang akan lindungi kita. Nah, Tuhan sebagai gembala, Dia akan mengembalikan kita kepada kelompok domba-domba itu dan akan menuntun kembali ke jalan yang benar. Domba yang nakal. Dan selain itu sebenarnya memulihkan kondisi domba yang tersesat tadi. Yang luka karena tersesat, domba itu kalau sudah tersesat pasti dia sekarat, pasti dia hampir mati. Nggak bisa cari makan sendiri. Benar-benar binatang yang terlalu lemah. Itu pasti akan digendong, dikembalikan dan disembuhkan. Tetapi selain itu, Pendeta Tama juga pernah kasih satu gambaran. Kenapa Mazmur 23 itu ada tongkat dan gada. Tongkat itu memang untuk memukul musuh, memukul serigala. Gada untuk memukul serigala. Tapi tongkat itu untuk menarik. Dan kadang kalau domba ini terlalu nakal, setelah dia disembuhkan, kakinya akan dipukul, dipatahkan.
lebih baik kakinya dipatahkan oleh gembala, tetapi tetap dalam perkumpulan. Itu jauh lebih aman daripada dia dengan utuh berkeliaran kemana-mana. Justru itu tidak aman. Jadi kita bisa mengatakan, saya sebagai umat Tuhan, Tuhan tidak pernah pukul saya, Tuhan izinkan saya pergi berkeliaran kemana-mana, tidak ada pukulan sama sekali, saya tampaknya bebas, itu justru berbahaya. Justru Tuhan sedang tidak menjadi gembala kita. Tetapi ketika kita sudah berkeliaran kemana-mana, tiba-tiba Tuhan pukul, Tuhan patahkan kaki kita, jadi kita terus bisa ada di perkumpulan umat Tuhan, di gereja. Itu jauh lebih baik. Lebih baik kita bergumul di dalam kumpulan umat Tuhan, daripada kita bebas liar di luar gereja. Inilah gembala itu. Makanya ada tongkat dan ada gada. Satu untuk memukul musuh, satu untuk menarik dan memukul juga domba. Disinilah pemazmur menyadari bahwa jalan dalam lembah kekelaman pun selama tetap dalam tuntunan Tuhan sebagai gembala itu aman. Jauh lebih aman daripada berjalan sendiri menjauhi lembah kekelaman, tetapi tidak dipimpin oleh gembala. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kalau kita kembali ke Yohanes pasal 10 tadi, maka kita bisa lihat ketika dikatakan Yesus Kristus sebagai gembala, dia menyatakan diri sebagai gembala yang baik yang bukan hanya sekedar tinggal bersama dengan domba-dombanya, tetapi ia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mati di atas kayu salib bagi domba-dombanya. Kemudian sampai hari ini dia juga terus berjaga melindungi kita sebagai gembala yang baik. Maka di sini Yesus menunjukkan satu perbedaan antara gembala upahan dan gembala yang sejati. Perbedaan antara pemimpin agama Yahudi, pada konteksnya Tuhan Yesus mengatakan ini, imam ahli Taurat, ahli orang Farisi, yang hanya mau menerima upah tetapi tidak sungguh-sungguh menggembalakan umat dengan Yesus, menggembalakan umat yang berbeda dengan Yesus, yang menggembalakan hingga menyerahkan umatnya untuk nyawanya untuk umatnya. Ini berbeda sekali. Karena itulah kalau kita sudah melihat ini secara lebih mendalam, kita semakin memahami. Pak Tong itu sering bilang, pemimpin agama mana yang mau mati untuk umatnya? Enggak ada kan? Hanya Yesus Kristus yang mau mati untuk domba-dombanya. Hanya gembala yang baik ini. Yang lain itu memimpin umatnya tetapi pemimpin palsu, gembala palsu. Enggak ada yang mau mati untuk umatnya. Tapi di sini Yesus Kristus, dia mau mati untuk umatnya. Gembala yang mau mati untuk umatnya, memberikan perlindungan yang total kepada domba-dombanya. Inilah gembala kita. Maka kita bisa lihat, kalau dari kitab Yeskiel, mari kita baca, Yeskiel 34, ayat 2-6, ini menggambarkan gembala-gembala palsu. Kita baca bertanggapan, saya 2, Bapak Ibu sekalian 3, begitu seterusnya sampai ayat 6. Hai anak-anak, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Domba-dombaku tersesat di semua gunung dan bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserakan, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Kemudian kita lompat di ayat 10, saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu sekalian. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan menuntun kembali domba-dombaku dari tangan mereka. Aku akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu pun tidak akan lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan merenggut domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak lagi menjadi makanan mereka.
Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserakkan pada hari berawan dan kelam. Maka dari sinilah kita juga bisa melihat ini sangat terkait Yesus Kristus, Allah itu yang berinisiatif untuk mencari kita. Ketika kita masih tersesat, ketika kita masih hidup dalam kondisi yang gelap, Dia yang berinisiatif mencari kita. Tetapi Dia juga yang melindungi dan hadir terus beserta dengan kita sebagai pintu, sebagai gembala yang baik tadi. Maka dikatakan Yesus Kristus sebagai pintu, secara teologi juga hanya Dia satu-satunya pintu untuk keselamatan. Tidak ada pintu yang lain. Dan Dia juga yang melindungi sungguh-sungguh. Ketika kita sudah jadi umat Tuhan, kenapa kita aman? Kenapa iblis tidak bisa masuk lagi mencuri kita? Karena ada sang pintu itu yang berjaga, yang melindungi kita. Aman. Maka Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang mengenal kita setiap pribadi. Berbeda dengan gembala upahan, yang hanya melihat domba sebagai objek. Tetapi Dia mengenal kita secara pribadi, mengenal domba-dombanya, tahu bagaimana dombanya secara pribadi. Ada yang perlu tongkat untuk ditarik, ada yang perlu tongkat untuk dipukul. Dia tahu, Dia mengenal. Mengenal seperti Bapa mengenal Yesus dan Yesus mengenal Bapa. Bukan dalam artian sekedar tahu nama, sifat, dan sebagainya. Mengenal dalam artian ada relasi personal yang intim. Maka Yesus mengenal kita dalam relasi personal yang intim. Dan kembali lagi, kita adalah domba-domba yang diberikan kepada Yesus Kristus. Bapa memberikan kita kepada Yesus Kristus. Itu kembali ke gambaran yang tadi. Kita memang milik Bapa dari semula, milik Tuhan dari semula. Digembalakan oleh Yesus Kristus yang bukan gembala upahan. Yang Dia mau menyerahkan segalanya untuk melindungi kita. Untuk beserta dengan kita, untuk memberikan keamanan kepada kita. Inilah gembala yang baik itu. Maka kembali lagi, setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya ketakutan akan hal ini dan hal itu. Tetapi dalam pergumulan kita, sang gembala juga hadir di sana. Dalam ketakutan kita, sang gembala berjaga melihat kita. Inilah perlindungan yang sejati. Inilah yang memberikan keamanan bagi kita. Musuh terbesar kita sudah tidak mungkin masuk. Tetapi dari diri kita sendiri, kita sebagai domba-domba yang lemah, seringkali ada ketakutan. Kembali lagi gambaran domba. Domba itu sekedar dengar suara petir aja, mereka bisa menangis, bisa takut. Kita kadang juga begitu. Pergumulan kita itu hanya seakan-akan seperti petir saja. Yang sebenarnya di sana, ya petir yang tidak membahayakan. Yang sebenarnya di sana itu ada sang gembala yang menjadi pintu, yang terus berjaga kepada kita. Jadi itu yang memberikan keamanan, yang memberikan perlindungan. Maka marilah kita berseru kepada gembala kita melihat kepada Yesus Kristus sebagai gembala yang hadir beserta dengan kita. Dan kita juga perlu belajar melihat seperti anak-anak kecil yang merasa tidak aman, yang merasa cemas, yang merasa perlu sekali untuk didekap, perlu sekali untuk sadar bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada. Kita pun juga perlu menyadari itu. Karena kita adalah domba yang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Benar-benar seperti bayi yang benar-benar perlu dekapan dari ibunya, dari orang tuanya. Jangan kita merasa kuat, jangan kita merasa bisa melindungi diri kita sendiri. Tapi marilah kita datang dan menyadari gembala kita yang agung itu. Dia yang selalu siap berjaga untuk melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Engkau yang empunya kami dan memberikan kami kepada Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung itu, yang terus berjaga untuk melindungi kami, yang bahkan menyerahkan nyawanya untuk bertarung mati-matian melawan dosa. Dan pada akhirnya, meskipun mati tetapi bangkit dan naik ke surga, menang sehingga kami dapat aman oleh perlindungan dari Gembala kami yang telah menang itu. Maka biarlah dalam pergumulan kami, dalam ketakutan kami melihat kepada Engkau, kami sadar bahwa Yesus Kristus berjaga-jaga melindungi kami. Dengan gadanya, dengan tongkatnya, maka kami aman.
Kami serahkan setiap kehidupan kami, setiap pergumulan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.